Oke, selamat pagi para pendengar yang budiman. Saat ini kondisi Indonesia yang di tengah masa pandemi COVID-19, masyarakat merasakan kegelisahan, merasakan kegundahan yang bingung, membuat rakyat ini bingung harus ngapain. Oleh karena itu, Tauriko hadir untuk membuka dan mempresentasikan hasil analisa apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia terkait COVID-19. Oke, pada saat ini telah hadir founder dan narasumber langsung yang akan membahas mengenai COVID-19. Bagaimana? COVID-19 adalah fenomena global yang menjadi the darkest days of humanity. Dan ini terjadi hampir di setiap sudut belahan bumi, khususnya Indonesia. Menjadi kegelisahan publik karena menyisakan pertanyaan yang hampir tidak dapat menemukan jawaban. Posisi saya sebagai analisis, lebih tepatnya independen analisis, berusaha untuk membuka ruang berpikir secara intelektual. Karena saya sendiri melihat COVID-19 ini adalah rekayasa dari higher thought yang biasa dipakai di dunia intelligence. Dan saya melihat virus COVID-19 ini menjadi bagian dari sebuah peperangan yang seolah-olah senjatanya tidak bertuan. COVID-19 sesungguhnya kalau kita trace ke belakang, sudah ada signal-signal yang seharusnya Badan Intelijen Negara pun sudah mengetahui, khususnya Badan Intelijen Pemerintahan. Kenapa saya bisa menganalisa ke arah tersebut? Karena di tahun 2016 Presiden Rusia Vladimir Putin pernah menyatakan kepada warga negaranya bahwa akan terjadi sebuah peperangan global yang dia sendiri tidak bisa menganalisa bentuk peperangan tersebut atau tidak bisa mengindikasikan bentuk peperangan tersebut. Tapi Putin pernah menyatakan bahwa warga negara Rusia harus kembali ke Rusia karena akan terjadi sebuah fenomena global. Dan itu bisa di-track ulang di tahun 2016. Dari sana kita bisa melihat bahwa Badan Intelijen Rusia sebenarnya sudah mengetahui hal ini akan terjadi. Hanya tidak ada kepastian tahun yang Putin tidak pernah nyatakan. Nah, pertanyaannya, apakah Rusia ikut andil di dalam menyebarnya virus COVID-19? Saya tidak bisa menjawab hal tersebut. Namun, saya melihat dari data-data dan reference serta informasi yang beredar, virus yang berskala besar yang menempatkan COVID-19 ini sebagai global pandemic yang berdampak hampir di setiap lini perpolitikan, pertahanan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Ini menyatakan bahwa COVID-19 ini adalah rekayasa
sebuah lembaga atau grup atau lembaga formal yang memiliki pencapaian penelitian yang sangat luar biasa di dunia biotek. Nah, lembaga ini dia bergerak seperti hantu, kemungkinan juga bisa. Karena lembaga ini sangat memungkinkan dia bergerak secara independen dalam tanda kutip. Yang sangat juga memungkinkan ada penyokong-penyokong di belakangnya. Kenapa saya bicara bahwa ini adalah the higher thought atau yang memiliki daya pikir yang luar biasa tingginya? Dapat kita lihat virus ini bermutasi per sekian jam, per sekian menit, dan reaktif terhadap elemen-elemen medis berupa vaksin atau antibodi. Dan lucunya virus ini tidak terhenti di situ dan selalu bermutasi. Jadi di level inilah kita dapat melihat bahwa virus ini memang diletakkan di dalam area abu-abu. Tentunya dunia intelligence kalau terlalu black and white hasilnya, maka tidak bisa dikategorikan area intelligence. Area intelligence selalu menyisakan ruang abu-abu. Bahkan tidak ada jawaban sampai akhir hidup manusia. Dan ini memang mengerikan. Seolah-olah dunia ini terlihat sekali akan dikerucutkan dalam sebuah skema global village, di mana negara tidak lagi memiliki full function. Jadi kegunaan yang maksimal. Nampaknya dampak dari virus COVID-19 ini memberikan ruang terhadap pemerintah dimanapun, di negara manapun, mengalami reduction atau penurunan power atau penurunan kekuasaan dalam hal legalitas maupun otoritas. COVID-19 sudah membuktikan bahwa dunia ini seolah-olah belong to one world yang sangat dipersiapkan untuk ke depan dan sangat memungkinkan program dari intelijen seperti ini ingin mereduksi, menurunkan kekuatan dari sebuah pemerintahan. Apapun perencanaan ini ke depan tentunya sudah dipersiapkan. Entah itu dalam skala legitimasi, keuangan, apakah ini dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai invisible hands? Itu pun publik yang harus menjawab. Nah, kembali ke pertanyaan berikutnya. Ada apa sebenarnya di balik COVID-19 ini? COVID-19 menceritakan atau berhasil menjabarkan sebuah kejadian yang membuat gelisah kekuatan pemerintah dimanapun di belahan bumi ini.
Sehingga kegelisahan ini menyebabkan negara-negara adidaya mencari kesalahan dari masing-masing negara adidaya tersebut. Harus ada yang dikambing hitamkan di saat the darkest days, yang lebih tepatnya blackout information seperti ini terjadi. Maka harus ada answer yang logik, sehingga kita melihat Cina di bawah kepemimpinan Xi Jinping dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump seolah-olah menuding satu sama lain adalah pelaku tunggal. Sementara dari analisis logik kita bisa melihat kedua negara ini adalah korban. Lalu bagaimana negara-negara yang lainnya? Ya tentunya akan mengikuti pattern yang sama sebagai korban. Negara ini adalah sebuah legalitas yang diformatkan sebagai governing of regulation secara legal yang kita akui secara bersama, kita mengakui ini ada legalitas dari pemerintahan tersebut yang kita kenal sebagai negara yang berdaulat. Kalau melihat bagaimana COVID-19 ini berdampak terhadap pemerintahan di muka bumi, ya ini menyisakan kekuatan yang tidak maksimum untuk negara-negara yang berdaulat, apalagi negara-negara yang mempunyai kekuatan di dalam peta perpolitikan dunia. Jadi, kalau saya melihat intelligence formal di bawah instansi pemerintahan tentu mempunyai kelemahan-kelemahan. Negara yang kapasitas kekuatan intelligence dengan dana yang besar seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa mengalami kebutaan analisis di sini. Bagaimana Indonesia? Kalau seandainya muncul sebuah pertanyaan, kenapa Badan Intelligence di Republik Indonesia ini mengalami kesulitan dalam menyikapi? Pasti tentu dengan keterbatasan international network, dengan keterbatasan informasi dan data yang terjadi di skala global. Ini seolah-olah memutuskan mata rantai analisis akhir itu yang sangat paralel sebagai jawaban dan solusi dari bagaimana virus ini bergerak di awal. Saya menyikapi banyak informasi dalam beberapa tahun terakhir ini bahwa dunia pertahanan di negara-negara adidaya sudah melakukan sub-sub penelitian dalam bentuk pertahanan tanpa senjata, modifikasi cuaca, bioweaponry,
sound wave itu sudah menjadi penelitian yang berkesinambungan untuk beberapa negara-negara adidaya. Belum lagi mind control. Indonesia belum melampaui itu. Ini yang jadi permasalahan. Kita belum mempunyai tech atau teknologi atau brain power di skala besar seperti yang saya sebutkan. Sehingga Indonesia masih dalam follower pattern. Contoh seperti di saat negara adidaya atau negara-negara lebih maju dari Indonesia mengatakan new normal, maka kita mengikuti pattern tersebut, new normal. Kalau menurut saya ini bukan new normal, tapi ini new abnormality. Sangat tidak abnormal. Dan ini newly abnormal. Dan ini tidak ada batas waktu dan ini mengerikan. Bagaimana merespon ini? Ya, negara sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus merespon ini secara menyeluruh. Dan menurut saya tidak bisa lagi bicara masalah short term goal. Ini harus long run, long term goal. Dan ini penting. Karena ada generasi-generasi milenial dan berikutnya yang akan menghadapi ini. Tanpa direction, kita tidak bisa survive. Ini yang saya sangat mengkhawatirkan. Kita bicara 4.0, industrialize 4.0, di sana ada program yang dinamakan artificial intelligence. Saya sudah melihat dan menganalisa ini jauh di tahun 90-an akhir. Dan ini pun mengerikan sebenarnya kalau kita tidak dapat melampaui atau jumping to that point as soon as possible, secepat mungkin. Dan ini mengkhawatirkan. Pertanyaannya, apakah generasi milenial dan berikutnya akan siap? Karena ada kedaulatan NKRI yang kita jeopardize di sini kalau kita tidak berhati-hati untuk menyikapi salah satu senjata ini. Apa? Virus COVID-19 ini hanya permulaan. Ini hanya permulaan. Ini bukan akhir. Karena ini masih banyak seri-seri ini ke depan. Dan kalau kita kembalikan kepada pattern sejarah di mana pernah ada virus di 1918, kita melihat pattern itu. 1918 leading kemana? Ke krisis, Great Depression. Setelah itu leading kemana? Ke perang dunia. Pertanyaannya, ini sesuatu sebenarnya saya tidak mau mengkhawatirkan publik, tapi ini sangat memungkinkan ke depan 4 tahun dari sekarang. Sangat memungkinkan akan terjadi peperangan dalam skala apapun. Dan saya melihat ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga. Sehingga setiap negara yang ada di muka bumi akan berusaha untuk menjadi survival of the fittest. Siapa yang paling terkuat di akhirnya, itu yang survive sebagai nation state yang punya kedaulatan. Nah, untuk sementara waktu, coronavirus ini menyisakan ekspektasi yang cukup optimis. Mereka bilang nanti ada peak point-nya. Jadi semacam V shape terbalik. Jadi ada peak point di puncak. No, saya tidak berpikir sana. Saya menganalisa justru ini akan ada semacam plateau. Plateau itu kalau kita jadikan U
U itu terbalik. Jadi dia menanjak dan dia rata di atas untuk berapa waktu kita nggak tahu. Ya kan? Dia bertahan di sana. Jadi itu virusnya di situ, bertahan dia di sana. Baru dia decline, menurun. Nah, berapa waktu ini juga mengerikan sebenarnya. Karena secara struktur pemerintahan kita masih bingung menghadapi plateau. Jadi semacam dia peak point tapi dia datar. Dia berjalan terus sehingga dia kemudian decline. Ya kan? Kalau V terbalik dia seperti gunung. Virus ini menanjak, maka dia menurun. Lalu bagaimana dengan ekonomi? Ekonomi pun berlaku sama. Dia membentuk huruf U. Ekonomi plunge, turun, semestinya langsung menanjak. Ini tidak. Dia bertahan di huruf U mendatar dulu. Sampai kapan? Kita tidak bisa mengetahui ini. Karena virus ini pun belum ada jawabannya. Sehingga ekonomi pun kemungkinan berlaku sama. Di huruf U yang mendatar inilah, nanti kalau ternyata solusi itu sudah ditemukan atau berupa vaksin, maka U ini akan menanjak lagi. Jadi semacam kalau V dia menurun langsung menanjak, ini dia U, dia turun, dia mendatar, dia naik lagi. Jadi ini yang saya kategorikan almost, saya bilang almost perfect of the intelligence world. Jadi dunia intelligence hampir sempurna. Saya belum pernah melihat rekayasa seperti ini. Rekayasa yang di-engineer yang hampir menyentuh titik kesempurnaan di dalam sebuah strategi perang. Sehingga ke depan siapapun yang diperuntungkan oleh virus ini, seharusnya publik sudah bisa melihat apakah mereka bagian dari rekayasa engineer virus ini. Ya, publik tentunya bisa menganalisa sendiri. Karena yang diinginkan sepertinya akan mengarah kepada pencapaian di mana tanpa pemerintah muka bumi ini bisa berjalan. Karena terlihat sekali di saat lockdown manusia tidak bergerak, tapi semua masih bisa berjalan. Jadi government control almost nothing di saat lockdown. Dan skala ekonomi yang tadinya makmur itu menurun drastis. Tapi tetap ada kelompok yang diuntungkan. Kita bicara masalah pasar saham, kita bicara masalah investasi di dalam satu badan perusahaan, tetap ada yang diuntungkan di sana. Dan siapa yang paling untung? Di situ yang jadi pertanyaannya. Saya rasa analisis mendasar ini saya ingin sampaikan kepada publik di Indonesia agar kita melihat ini beyond, jadi jauh
di belakang virus itu sendiri. Bahkan jauh ke depan, di saat virus ini sedang terjadi, sampai pada masanya virus ini akan berakhir. Tapi uncertainty, ketidakpastian yang kita hadapi ini akan berjalan terus. Itu saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi berharga untuk publik, agar kita semua dapat mawas diri. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Semoga perbincangan kita bisa menjadi informasi serta pembelajaran agar kedepannya rakyat Indonesia maupun bangsa Indonesia bisa waspada dan bersiap diri. Sekian, terima kasih.